Beliau berkata, aku telah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha sebanyak 7 kali. Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam, dan dalam satu riwayat 70 kali. Ini karena ada sebagian saudara kita gak ngerti, sebenarnya yang menentang begini-begini itu Wahabi dulu. Kalau beliau ini dimi'rajkan, berarti dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha. Yang mengaku pernah mi'raj bukan hanya beliau. Para sufi yang lain seperti Ma'ruf Al-Karakhi juga pernah ngaku kalau beliau mi'raj. Kalau kita percaya kepada karomah para wali, sebenarnya persoalan ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sebuah video yang mengatakan seorang yang allamah di masa ini, tapi karena membela Habib menjadi bodoh. Begini, dia mengatakan bahwa dongeng yang terjadi dalam Fakihul Muqaddam yang dikatakan mi'raj ke Sidratil Muntaha 70 kali itu benar adanya. Nah, terus dia membandingkan dengan Imam Ma'ruf Al-Karakhi. Oke, saya ceritakan dulu Syekh Ma'ruf Al-Karakhi. Syekh Ma'ruf Al-Karakhi itu wafat tahun 200 Hijriah. Beliau menjadi hadamnya As-Sayyid Ali bin Musa Ar-Ridha di waktu kecil. Sehingga karena dekat dengan beliau, beliau mengenal Islam. Terus beliau diajak oleh ayah dan ibunya ke gereja, sehingga Ma'ruf itu bin Fairuz Al-Karakhi, ayah ibunya dulunya orang Kristen, orang Nasrani. Lalu sampai ke gereja, diajari oleh pasturnya, oleh pendetanya, bahwa ajaran Trinitas. Akhirnya Ma'ruf Al-Karakhi kecil ini berteriak ahad, ahad, ahad. Setelah berteriak ahad, ahad, dipukuli oleh pastor itu, lalu lari menghilang. Sehingga cerita singkatnya, ayah ibunya berjanji kalau Ma'ruf Al-Karakhi ini kembali, saya akan mengikuti agamanya Ma'ruf Al-Karakhi. Akhirnya Ma'ruf Al-Karakhi ini kembali. Setelah kembali, keluarganya masuk Islam. Ini sebagian ceritanya. Beliau itu dalam ilmu tasawuf berguru kepada Imam Daud At-Tai. Dalam masalah fikih beliau berguru kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Wes. Dalam cerita Imam Ma'ruf Al-Karakhi, beliau itu di waktu solat istisqa sambil berdoa, memohon hujan di waktu terik panasnya matahari. Ternyata Ma'ruf Al-Karakhi hanya setelah sholat mengangkat tangannya langsung hujan. Begitu. Nah, sehingga oleh dalam sebuah cerita itu ditanyakan beliau, kenapa kamu baru mengangkat tangannya kok langsung hujan? Maka beliau berkata, saya mi'raj kepada Allah di dalam solatku. Artinya maksudnya khusyuk, karena mi'rajul mukmin as-shalah, begitu. Tidak mi'raj ke Sidratil Muntaha, lain lagi, begitu. Apa yang dimaksud mi'raj kepada Allah? Ya artinya khusyuk, hatinya mi'raj kepada Allah. Terus masalah yang satunya yang namanya Al-Fakihul Muqaddam itu urijabi ila Sidratil Muntaha kulla lailatin fi lailatin, berdasadabu fi kulli lailatin, berdasadabu fi lailatin sab'ina marrah. Ada yang 27, ada yang 7 kali setiap malam. Lah,
Ini lain ceritanya dengan Syekh Ma'ruf Al-Qurhi tadi. Begini, di dalam sebuah syariat Islam itu diceritakan dalam sebuah cerita bahwa tidak ada satu orang pun, makhluk pun yang bisa menembus Sidratil Muntaha sampai ke kolam Allah. Itu tidak ada, kecuali Nabi Muhammad. Malaikat Jibril saja itu kalau menembus ke Sidratil Muntaha, ke kolam Allah, itu akan terbakar. Begitu. Hanya khususiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan makhluk yang bisa menembus Sidratil Muntaha itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu satu kali saja. Begitu. Lah ini kok 70 kali menembus Sidratil Muntaha. Maka ibaratnya murijabi ila Sidratil Muntaha, begitu. 70 marrah. Coba bayangkan. Kalau pakai ila itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, berarti dia sampai menunggangi Masjidil Aqsa, sampai ke sana, menembus berarti. Sedangkan di dalam syariat Islam itu orang yang datang dari atas dan orang yang datang dari bawah seakan berada di bawahnya Sidratil Muntaha, tidak sampai ke Sidratil Muntaha. Itu undang-undangnya, undang-undang syariat, apanya itu namanya, akidahnya. Sehingga cerita ini bukan hanya dari Syarhul Ainiyah itu barusan, itu diceritakan awalnya oleh kitab Burqatul Musyikoh karya Ali As-Sakron, begitu. Sehingga Al-Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Attas di dalam kitabnya Al-Bahsu Anil Haqiqah halaman 39, cerita ini dikatakan cerita Al-Mulaffaqah, cerita mutahatafah, cerita ngarang-ngarang dusta dongeng, begitu. Sehingga beliau mengatakan tazharu bijalain liman yamliku miskatan minal akli annaha ibaratun multawiyatun fi siyaqil qissah. Nampak jelas bagi seorang yang mempunyai sedikit akal saja, kata beliau, bahwa itu merupakan ungkapan yang diselewengkan. Itu tidak percaya, itu bukan cerita seperti itu, begitu. Dikatakan multawiyah, cerita penyelewengan itu. Bahkan dikatakan nomodaj minal qasil mulaffaqah. Mulaffaqah itu cerita-cerita yang tak benar lah, begitu. Itu di dalam kitab Al-Bahsu Anil Haqiqah halaman sahifahnya 39, yang bilang itu Al-Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Attas. Oleh sebab itu, demi membela Habib kita rela bodoh, jangan begitu. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Beliau berkata, aku telah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha sebanyak 7 kali. Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam, dan dalam satu riwayat 70 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Karena banyaknya orang yang terdoktrin dengan doktrin yang sesat, kami harus berbicara. Agar supaya rakyat awam tidak tersesat jauh. Yang paling saya ironiskan di antara tokoh-tokoh kita yang sudah mempunyai ilmu,
masih mempercayai sebuah dongeng cerita yang tidak berdasar. Oleh sebab itu, kami berkepentingan untuk menjelaskan tentang seseorang yang dianggap Mi'raj bertemu dengan Allah, naik ke Sidratil Muntaha satu malam, mundar-mandir 70 kali. Ini nggak tahu tujuannya apa, maksudnya apa, oleh-olehnya apa, serana yang dipakai itu apa. Karena begini, yang bisa bertemu dengan Allah dengan jasadnya itu hanya khususiyah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu pun satu kali, bukan 70 kali. Dan itu khususiyah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena manusia walaupun wali itu tidak lepas dari jasadnya yang kasar. Buyut kami di Batu Ampar mempunyai sebuah karya menulis yang katanya beliau itu yang bernama Buyut Abu Syamsuddin, Buyut Atong, itu katanya wali kutub. Itu menulis anna dzataka hijabun li dzatihi ta'ala, anna dzataka hijabun li ma'rifati dzatihi ta'ala. Itu bilangnya begitu. Lah katanya itu wali kutub. Begitu. Terus ada seseorang yang Mi'raj, bertemu Allah 70 kali. Di sini sebelum saya berpanjang lebar, bagaimana hukumnya mempercayai itu? Hukumnya tidak boleh mempercaya, haram percayainya. Sehingga seorang imam yang bernama Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa halaman 287 itu berkata, fadzalika kulluhu kufrun bi ijma'il muslimin, bi ijma'il muslimin, kaqaulihi ilahaini minal falasifah wal munajjimin wattiba'iyyin wa kadzalika man idda'a mujalasatullah wal uruj ilaihi wa mukalamatahu aw hululahu fi ba'dil ashkhas ka qauli ba'dil mutasawwifah wal batiniyah wan nasara wal qaramithah. Itu perkataannya Imam Qadhi Iyad di dalam kitab yang berjudul Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Itu juga diterangkan oleh Ki Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ki Hasyim Asy'ari berkata juga, itu orang yang mengatakan bertemu dengan Allah, mujalasatullah wal uruj ilaihi, Mi'raj bertemu Allah, itu dikatakan kufur bi ijma'il muslimin. Oleh sebab itu kita harus mengertikan apa itu namanya karomah yang merupakan muhal adi, kharikun lil ada, yang jawaz bagi aulia. Itu kita harus paham begitu. Sehingga saya merasa kasihan kepada sebagian tokoh-tokoh kita yang mempercayai itu dengan alasan husnudzon, padahal dengan husnudzonnya itu dia menghilangkan akal sehat, menghilangkan ilmu, menghilangkan undang-undang syariat demi husnudzon. Mereka rela bodoh, rela sesat, rela tidak memakai akal sehatnya demi Habib. Saya kasihan kepada beliau-beliau ini. Maka saya artikan yang dia makan kharikun lil adah itu oleh Allah, allati yakhluquha Allah li ba'di awliyaihi imma li hajatin bih. Ada tujuannya, imma li iqamatil hujjah, imma li hajatin nas ka inzalil matar. Ada tujuannya, jelas tujuannya. Bukan mandar-mandir ke Mi'raj bertemu Allah main-main. Itu
Itu bagaimana itu hukum syariat kita? Padahal Al-Quran mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah itu tidak menjadikan sebuah ciptaannya itu batil. Oleh Imam At-Tabari ditafsiri, lam takhluq hadzal khalqi abathan wala la'iba. Bukan main-main. Jadi Isra atau apanya, Mi'raj, bertemu Allah 70 kali. Main-main itu. Tujuannya apa? Kok enggak taslim-taslim sampai 70 kali, enggak sekali saja? Apa perlunya itu? Oleh sebab itu kita harus berpikir dengan ilmu, dengan akal sehat, dengan syariat yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita korbankan semuanya demi husnudzon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari 70 kali, saudara-saudara. Karena ada sebagian saudara kita gak ngerti, sebenarnya yang menentang begini-begini itu Wahabi dulu. Sebenarnya yang menentang begini-begini itu Wahabi dulu. Kedua, sebagian kekasih Allah, wali Allah, ada yang melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam keadaan sadar dan masih hidup. Jadi masih hidup yang ini arwah. Ketiga, sebagian arwah orang beriman ada yang melakukan Mi'raj dalam tidur, artinya dalam mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Kalau kita sedikit mengkaji tentang Mi'rajnya Ahlus Sufi, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Arabi di dalam kitab Futuhatil Makkiyah jilid 2 Sahifah 356 sampai 357, beliau menjelaskan bahwa Mi'rajnya orang-orang sufi itu naik dari alam syahwat yang penuh dengan materialistis, naik kepada alamil arwah yang penuh dengan as-sawab, sehingga orang ahli sufi ini semua pekerjaannya yang jawas-jawas harus menjadi sebuah pekerjaan yang berpahala, sehingga diniati sebagaimana yang telah dianjurkan, innamal a'malu binniyat. Begitu. Jadi ahli sufi ini bermujahadah sehingga nafsunya penuh dengan iman al-khalis, penuh dengan fadail ad-diniyah, disebabkan semua pekerjaannya diliputi dengan pahala karena niat yang baik. Begitu. Maka saya berterima kasih kepada Ustazuna Kiai Haji Idrus Ramli yang mengatakan bahwa beliau dalam masalah Mi'rajnya Al-Imam Faqihul Muqaddam yang telah diceritakan di dalam setiap kitabnya para kaum habaib, mulai dari Burqatul Musiqa, Al-Masra'ur Rawi, Al-Warul Bahuddawi, terus sampai sekarang itu diceritakan Ari Jabi ila Sidratil Muntaha sab'ina marra fi lailah. Beliau memberikan takwil atau penafsiran bahwa Al-Faqihul Muqaddam itu tidak Mi'raj dengan badannya tapi ruhnya saja, dengan arti bermimpi saja. Tapi mimpi ini sudah hebat karena sudah bermimpi Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Artinya Mi'raj bermimpi, beliau bermimpi, karena Kiai Haji Idrus Ramli mengartikan ruhnya saja yang Mi'raj. Kalau dengan badannya takut kena kufrun bi ijma'il muslimin, sebagaimana diterangkan dalam Qadiyat oleh Imam Al-Qadiyat, juga di dalam risalah fi ahli sunnah wal jamaah yang karya daripada Syekh Hasim As'ari. Takut kufur bi ijma'il muslimin nanti. Jadi ini ditafsiri ruhnya saja. Oh, berarti bermimpi beliau. Faqihul Muqaddam itu bermimpi Mi'raj. Begitu. Ini lebih pas. Kenapa saya mengartikan mimpi? Karena kalau ruhnya yang
ke Sidratil Muntaha, berarti bermimpi. Berlandaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Al-Imam Ibn Rajab di dalam kitab Fathul Bari jilid 3 Sahifah 326, juga Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi jilid 15 Sahifah 261, juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fathul Bari jilid 11 Sahifah 114 menjelaskan bahwa wallati lam tamut fi manamiha qabdul arwah min al-abdan la yushtaratu lahu mufaraqatuha lil badan bil kulliyah bal qad tuqbadu wa yabqa laha bihi minhu naw'u ittisalin kan naim. Oh, berarti kalau mufaraqatul abdan, roh mufaraqatul abdan tidak kulliyah, oh berarti itu bermimpi naim. Berarti beliau ya Imam Fakhul Muqaddam bermimpi Mi'raj ke Sidratil Muntaha 70 kali. Ini pendapatnya Al-Ustadz Idrus Ramli yang menafsiri dan mentakwil cerita itu. Terima kasih kepada beliau. Oh, berarti beliau menafsiri begitu. Artinya Fakhul Muqaddam itu hanya bermimpi saja, tapi mimpinya sudah hebat. Terus kalau kita mau sedikit berpikir, sedikit mengkoreksi, sedikit mempadukan antara ilmu sejarah dan verifikasinya, mohon maaf. Kami bukan bermaksud untuk berlebihan. Begini, kalau kita amati bahwa seorang tokoh besar yang seperti Al-Imam Al-Faqihul Muqaddam, yaitu Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Khalil Qasam, yang dijuluki Al-Faqihul Muqaddam, yang dijuluki Al-Ustadzul A'zam, bahkan dia dikatakan Ahlul Fikih wa Ahlul Hadis wa Sufi besar, dan ulama-ulama yang terbesar, paling besar. Anggaplah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang tokoh historis, tokoh yang telah dijelaskan begitu detail. Lah ini, mohon maaf, ini seorang tokoh katanya bermadhab Syafi'i yang bergelar Al-Faqihul Muqaddam Ustadzul A'zam, yang mana beliau ini hidupnya, lahirnya 574, wafatnya 653. Terus seorang yang masyhur seperti ini, yang luar biasa ini, kalau kita kaitkan dengan seorang imam yang juga masyhur dari kalangan mazhab Syafi'i dalam ilmu fikih, yaitu ada dua imam, Abul Qasim Ar-Rafi'i wafat 623, Imam Muhyiddin An-Nawawi wafat tahun 676. Di dalam kitabnya sama sekali ini tidak menyebutkan yang namanya Al-Faqihul Muqaddam Al-Ustadzul A'zam ini. Terus Al-Imam Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subuki wafat tahun 756, Badruddin Az-Zarkasi wafat 794, Al-Imam Surajuddin Al-Bulkini wafat 805, Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat 852. Juga ini tidak pernah menceritakan dan mencatat siapakah Al-Faqihul Muqaddam Ustadzul A'zam yang luar biasa ini. Bahkan Imam Az-Zahabi yang sudah mempunyai Syiar A'lamin Nubala, beliau wafat 748. Juga Ibnu Katsir yang mempunyai Al-Bidayah wal Nihayah, juga Tabaqat Asy-Syafi'iyah, beliau wafat 774. Ini kok enggak kenal sama sekali dan tidak menyebutkan tokoh yang begitu historis, begitu hebatnya
Setelah diteliti ternyata Al-Faqihul Muqaddam Al-Imamul A'zam ini hanya terkenal di kalangan internal saja. Sama sekali di dalam eksternal tidak dikenal sama sekali. Baru dimunculkan setelah dikenal oleh kalangan luar, itu setelah diceritakan oleh Syekh Ali As-Sakron terus ke bawah, baru itu terkenal. Begitu. Ya, ini kenapa kok bisa jadi begini? Wallahu a'lam bissawab.